Hai semua, pada masa pandemi ini saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi matematika tentang barisan aritmetika. Tujuan pembelajaran dari materi barisan aritmetika ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pola barisan aritmetika. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan suku barisan aritmetika. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep barisan aritmetika. Barisan aritmetika atau barisan hitung adalah barisan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu sama. Sebagai contoh, terdapat barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, di barisan bilangan ini setiap suku-sukunya kita beri nama, yaitu suku pertama atau U1 untuk 3, kemudian U2 untuk 5, U3 untuk 7, U4 untuk 9, dan seterusnya sampai UN, karena di sini barisan tidak berhingganya, barisan bilangannya tidak berhingga. Kemudian selisih dari U2 dikurang dengan U1 atau suku kedua dikurang dengan suku ke-1 itu sama dengan U3 dikurang dengan U2. Nah, sama juga dengan U4 dikurang dengan U3. Begitu dan seterusnya sampai ke UN dikurang dengan UN kurang 1. Nah, hasilnya itu berpola, polanya sama, yaitu B disimbolkan dengan B disebut beda. Nah, kalau di sini 3, 5, 7, 9, 11 itu dia selisih 2. Nah, itu yang menjadi pembedanya, selisih dari suku-suku tersebut. Di sini pembedanya disimbolkan dengan B. Kemudian di sini kita akan menentukan suku ke N barisan aritmetika atau rumus utama dari barisan aritmetika. Nah, di sini kita misalkan U1 sama dengan A, maka U2 dikurang dengan A sama dengan B atau polanya. Di sini dapat simpulkan bahwa U2 itu sama saja dengan A ditambah dengan B atau U1 ditambah dengan bedanya. Jadi itu definisi untuk U2. Kemudian U3 dikurang dengan U2, itu hasilnya sama juga B. U4 dikurang dengan U3 sama, U5 dikurang dengan U4 juga sama, dan seterusnya sampai di UN dikurang dengan N kurang 1. Hasilnya tetap berpola, yaitu B, polanya sama. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa U3 itu sama dengan U2 ditambah dengan B, sama dengan 2. Kita dapat simpulkan kan tadi bahwa U2 ditemukan bahwa A ditambah dengan B, maka kalau kita tambah lagi dengan B, DP hasil jadi A ditambah dengan 2B. Nah, U4 juga sama, yaitu U3 ditambah dengan B. Di sini kan U3 sudah ditemukan, A ditambah dengan 2B. Kalau kita tambah lagi dengan B, DP hasil akan jadi A ditambah dengan 3B. Dan seterusnya sampai di UN. Nah, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, atau suku sebelumnya dikali dengan banyak suku sebelumnya dikali dengan B. Nah, seperti itu. Jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Kemudian sebagai contoh, yang pertama kita harus menentukan suku pertama, beda, dan suku ke-10 barisan berikut, yaitu barisan 2, negatif 1, negatif 4, dan negatif 7, dan seterusnya. Sebagai penyelesaian, yang pertama kita harus menentukan suku pertama atau U1. Itu sama dengan, dapat kita lihat bahwa U1 itu sama dengan 2, dan menentukan bedanya yaitu U2 dikurang dengan U1. Bisa juga U3 dikurang dengan U2, sama saja. Jadi sini kita ambil saja U2 dikurang 1, yaitu negatif 1 dikurang dengan 2, hasilnya negatif 3. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, kita masukkan U10, yaitu sama dengan 2 ditambah dengan 10 kurang 1 kali negatif 3. Hasilnya 2 ditambah dengan 9 dikali dengan negatif 3. Nah, 9 dikali dengan negatif 3 itu hasilnya negatif 27. Jadi U10 sama dengan 2 ditambah dengan negatif 27, atau sama saja dengan U10 sama dengan 2 dikurang dengan 27, hasilnya negatif 20. Jadi untuk U10 nya yaitu
negatif 25. Kemudian contoh berikutnya soal cerita, yaitu suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya hasil produksinya turun secara bertahap sebanyak 80 unit per tahun. Jadi dia bertahap turun, jadi dia turun 80 unit per tahun. Kemudian yang menjadi pertanyaan, tentukan pada tahun keberapa perusahaan tersebut hanya memproduksi 3.000 unit barang. Kemudian dari penyelesaian dapat orang simpulkan bahwa penurunan produksi bernilai tetap, dengan beda atau B sama dengan negatif 80. Jadi B nya sama dengan negatif 80. Kemudian suku pertamanya apa? Di tahun pertama itu yang menjadi suku pertama, yaitu 5.000 unit, A sama dengan 5.000 unit. Kemudian suku UN nya atau UN nya sama dengan 3.000, yang ditanyakan kan N nya berapa, dan sampai DP hasil 3.000. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, kita masukkan ke dalam rumus. Itu rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan UN nya kan nilainya 3.000 sama dengan 5.000 ditambah N kurang 1 kali negatif 80. Kita operasikan, ini akan jadi 3.000 sama dengan 5.000 kurang negatif 80 kurang 80N ditambah dengan 80. Kemudian di sini kedua ruas kita tambah dengan 80N dan kita kurangi dengan 3.000. Di sini kita tambah dengan 80N. Di sini mengisyaratkan bahwa kita harus memindahkan variabel yang berada di sebelah kanan sama dengan ke sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kiri itu yang bernilai konstanta tolong hilangkan dan pindahkan ke sebelah kanan sama dengan cara mengkurangkannya dengan nilai yang sama pada kedua ruas. Dia akan jadi sebentar 3.000 dikurang dengan 3.000 ditambah dengan 80N sama dengan 5.000 dikurang dengan 80N ditambah 80N ditambah lagi dengan 80 dikurang dengan 3.000. Hasilnya 3.000 dikurang 3.000 sama dengan 0, tertinggal 80N sama dengan 5.000 ditambah dengan 80 dikurang lagi dengan 3.000. Kita teruskan lagi, dia akan jadi 80N sama dengan 2.080. Kemudian kedua ruas ini kita kalikan dengan 1/80 atau istilahnya kita hilangkan koefisien variabel N. Di sini kan koefisien variabel N-nya 80. Jadi kita kali dengan 1/80 atau kita bahagi langsung dengan 80. Jadi hasil akan jadi 80N dibagi dengan 80 sama dengan 2080 dibagi dengan 80. Maka N sama dengan 26. Jadi perusahaan tersebut hanya memproduksi 3.000 unit barang itu pada tahun ke-26. Jadi nanti di tahun ke-26 produksi menjadi 3.000 unit barang. Nah, kemudian lanjut, di sini ada contoh yang ketiga, yaitu tentukan rumus ke N barisan dari 2, 9, 16, 23 dan seterusnya. Nah, di sini yang ditanyakan rumus ke N, tapi kita tidak tahu N-nya berapa. Jadi di sini hanya ditanyakan rumus sederhananya dari barisan ini. Jadi misalkan kalau sebentar baru ditanyakan DP rumus 10 atau suku ke 10 atau suku ke 100, jadi tinggal kurang substitusikan. Tak perlu lagi mau pakai DP suku pertama, DP beda, terang lagi masih mau kali-kali lagi. Di sini tolong langsung masukkan, tinggal langsung operasikan, dia akan langsung dapatkan DP hasil. Di sini terdapat barisan 2, 9, 16, 23. Sebagai penyelesaiannya, itu pertama kita harus tentukan suku pertamanya, ya, atau A. Di sini dapat kita lihat bahwa suku pertamanya adalah 2. Kemudian bedanya berapa? Bedanya U2 dikurang dengan U1 atau 9 dikurang dengan 2, atau bisa juga 16 dikurang dengan 9 atau 23 dikurang dengan 16. Hasilnya sama, yaitu 7. Yang ditanyakan adalah N-nya. Sebagai jawaban di bawah kita masukkan rumus dulu, yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 dikali dengan beta. Hasilnya 2 ditambah dengan N kurang 1 kali dengan 7. Nah, cara mengoperasikan dia akan jadi 2 ditambah dengan N kali 7, yaitu 7N. Kemudian negatif 1 dikali dengan 7 sama dengan negatif
7. Kemudian di sini konstantanya ada 2 dan negatif 7. Teroperasikan DP hasil akan jadi tertinggal negatif 5. Maka 7N dikurang dengan negatif 5 itu adalah hasil dari UN. Jadi rumus KN barisan tersebut adalah UN sama dengan 7N dikurang dengan 5. Demikian torang materi. Sebagai tugas di sini tersedia 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Yaitu yang pertama, tentukan suku ke-34 barisan 4, 1, negatif 2, negatif 5, negatif 8, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu tentukan suku ke-21 barisan dari barisan 5/3, 2, 7/3, 8/3, 3, 10/3, dan seterusnya. Kemudian soal yang ketiga yaitu tentukan rumus KN dari barisan nomor 1 dan nomor 2. Untuk pengirimannya kalian boleh tulis tangan, kemudian difoto dan kalian kirimkan ke grup kelas. Dari grup kelas itu nanti akan saya periksa, kemudian saya berikan nilai. Nanti akan dibahas di situ juga bagaimana tentang tugas-tugas ini. Apabila di pertemuan berikut kita akan bertemu lagi. Demikian sampai materi pada saat ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Itu protokol kesehatan untuk kita. Belajar dari rumah dan salam sehat.